Sobat GTKI Kanaan, jumpa lagi dalam Sate Bareng Yuk di hari Kamis ini tanggal 20 Agustus 2020. Guys, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu Merdeka sebagai karya nyata Tuhan. Teman-teman, coba pelajari yuk dengan seksama pidato Bung Karno 1 Juni 1945. Nah, pidato yang berapi-api mengenai Pancasila. Disebutkannya bahwa manusia itu setara, semua untuk semua. Pernyataan ini disambut dengan tepuk tangan yang membahana. Bukankah prinsip kemerdekaan itu ialah kesetaraan? Tidak ada diskriminasi, tidak ada kasta, tidak ada yang satu lebih tinggi dari yang lain. Kalau tidak setara, makna merdeka akan hilang, tidak ada artinya. Itulah yang terjadi pada bangsa Israel. Mereka hidup menderita, hidup tidak setara. Hidup susah di negeri Mesir dan dijadikan budak. Nah, Abraham diperintahkan oleh Tuhan untuk membawa mereka keluar dari Mesir masuk ke tanah Kanaan. Lalu, Yosua sebagai pengganti Abraham tetap setia kepada Tuhan yang terbukti telah menuntun mereka ke tanah Kanaan. Nah, konsistensi untuk tetap beribadah kepada Tuhan dikisahkan dalam Yosua pasal 24 ayat 14 sampai dengan 15. Kita baca sama-sama ya dua ayat ini. 1, 2, 3. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu dianggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, itulah yang Yosua katakan, bahwa kebersamaan Israel Utara dan Selatan terjadi karena karya Tuhan yang memanggil. Tuhan itu adalah Tuhan yang nyata berkarya dalam kehidupan bangsa Israel Yahudi. Akhirnya kemudian, semua Israel yang 12 suku bersedia menyembah Tuhan itu. Teman-teman, ketika Bung Karno selesai berpidato, lalu dibuat panitia untuk merumuskan pernyataan Indonesia Merdeka atau PIM. Tahu nggak guys? Semula, rancangan PIM 9 alinea, dan isinya bukanlah kesetaraan. Kemerdekaan yang dimaksud absurd, tak jelas. Kemerdekaan tanpa kesetaraan. Tapi entah kenapa, saat itu semuanya terjadi begitu cepat. Jepang menyerah kepada sekutu tanggal 14 Agustus, proklamasi harus dipercepat. Para pemuda membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok pada 16 Agustus, lalu dirumuskan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Hanya 2 alinea saja. Sekali lagi, hanya 2 alinea guys. Rumusannya sederhana, yaitu kami bangsa Indonesia, dan seterusnya. Naskah UUD 1945 akhirnya memuat mengenai kesetaraan. Itu berarti makna kemerdekaan dirumuskan dengan benar. Manusia setara, semua untuk semua. Nah teman-teman, apakah rumusan yang berbalik menjadi rumusan ideal kesetaraan adalah karena kehendak alam? Apakah teks proklamasi yang bagus itu karena mestakung atau semesta mendukung? Jawabannya tidak. Teks proklamasi dan naskah Undang-Undang Dasar 1945 yang sekarang ini adalah karya nyata Tuhan yang Maha Kuasa. Nah guys, sebagaimana Yosua memulai dari keluarga untuk tetap menyembah Tuhan yang telah memerdekakan mereka keluar dari tanah Mesir masuk ke tanah Kanaan, demikian juga Indonesia merdeka dari penjajahan telah memulihkan kemanusiaan menjadi setara. Semuanya bukan kebetulan ya guys, semuanya kita yakini karena karya nyata Tuhan. Setelah 75 tahun Indonesia merdeka, percayalah bahwa penyertaan Tuhan
itu akan tetap ada melalui karya nyata kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Itu tadi saat teduh kita buat hari ini. Mari kita belajar bahwa penyertaan Tuhan selalu ada dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Jangan lupa besok kita bakal ada saat teduh lagi di sini. Setiap hari Sabtu juga kita bakal mengadakan Zoom Fellowship jam 7 malam. Jangan lupa untuk join ya. Terima kasih. Oke, kembali lagi bersama kami di dalam obrolan santuy anak milenial. Nah, hari ini kita akan mulai obrolan tentang good friend. Ada di sekitar kita yang emang niatnya membantu kita, selalu ada buat kita, begitulah. Good friend itu udah pasti bukan toxic friend ya. Jadi kita nih masih perlu belajar nih, good friend yang baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan ini kayak gimana. Kadang pas kita berbuat baik nih, udah nolong teman kita tanpa mengharapin suatu imbalan, kenapa sih orang-orang kadang malah manfaatin kebaikan kita? Jadi sebenarnya waktu kita lagi menolong orang, itu lagi memenuhi satu hukum Kristus ya, maksudnya hukum yang mana? Hukum yang mengasihi orang lain sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri.